Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar mengenai VPN tunneling. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep VPN tunneling. Jadi, Virtual Private Network atau VPN itu secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN, yaitu melalui internet dengan menggunakan konsep tunneling. Jadi, tunnel sendiri itu merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet, lalu paket ini akan mengalami modifikasi atau perubahan ataupun penambahan header selama paket dikirimkan, tetapi ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau headernya dilepas. Di sini ada 4 jenis VPN tunneling. Yang pertama ada AOL, IT, lalu ada PPTP, kemudian yang ketiga ada LTP, dan yang terakhir ada OpenVPN. Materi yang kedua yaitu setup topologi. Di sini akan mengimplementasikan VPN tunneling, yaitu menghubungkan antara wilayah. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya lumayan besar, di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah letak kantor pusat dan kantor cabang itu berjarak lumayan jauh. Nah, antara jaringan lokal yang ada di kantor pusat dan di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi, karena jika menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik, pastinya akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN tunneling ini. Jadi, kantor pusat dan kantor cabang tersebut dapat terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut harus menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian, kedua router mikrotik tersebut haruslah terkoneksi dengan internet. Di sini pada topologi untuk ISP-nya saya menggunakan Cloudnut, sehingga nanti kita akan mendapatkan IP kelas A. Dan di sini untuk router 1 dan 2 sudah terkoneksi dengan internet, dan untuk VP1 sudah dihubungkan ke mikrotik pusat atau router 1, dan VP2 dihubungkan ke mikrotik cabang. Nah, di sini kita akan setting hostname dan IP-nya secara statik. Pada router 1 kita buka konsolnya, di sini kita ketikkan. Nah, di sini sudah saya setting R-pusat. Kemudian kita akan mendisable IP yang kita dapatkan secara DHCP dengan perintah IP DHCP client disable number 0. Kemudian kita berikan IP-nya untuk Ethernet 1, ketikkan IP address add address 137.175/24 interface Ethernet 1. Jika sudah, kita tambahkan IP address print IP root-nya dengan mengetikkan IP root add gateway 137.1. Dan terakhir kita tambahkan IP TNS set servers 88. Nah, di sini kita telah melakukan dashing statik pada router pusat. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router cabang. Di sini kita juga telah selesai addressing router cabang. Maka selanjutnya kita coba ping ke internet, ping 88. Di sini sudah berhasil di ping. Materi yang ketiga yaitu EOIP. Jadi EOIP atau Ethernet over IP ini adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antara router mikrotik di atas sebuah TCP/IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik dan support juga di Linux. Namun harus dikompil manual. Maka untuk memaparkan fitur ini, router di Red Office dan router di Branch Office itu wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun sebuah tunnel, jadi EOIP itu fungsinya untuk menghubungkan antar site, di mana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Langsung saja kita konfigurasikan EOIP. Nah, di sini kita bisa masuk ke router pusat terlebih dahulu.
Lalu kita pergi ke menu interface, kemudian klik add tunnel. Lalu di sini kalian isikan pada bagian deskripsinya, misal di sini kita kan dari router pusat, berarti deskripsinya itu EOP tunnel to cabang. Bagian remote address, tuliskan IP statik dari Miprotik 10.0.137.176. Di bagian tunnel ID tuliskan apply. Oke. Di sini dapat perhatikan bahwasanya ada informasi R. R ini artinya sudah terkonfigurasi di router pusat dan cabangnya, atau ini sudah running. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan antar lainnya untuk mengoneksi kedua perangkat. Kita bisa gunakan fitur bridge. Jadi langsung saja kita perhatikan pada router pusat kita, setting, menu bridge, add, bagian nama isikan saja, misal bridge Mianfor EOIP. Apply, oke. Pada menu port, add, kita masukkan interface Ethernet 2. Apply, oke. Add interface to cabang. Apply, oke. Bahwa kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge. Selanjutnya kita lakukan juga langkah yang sama pada router cabang. Menu bridge, add, name for EOIP. Apply, oke. Menu port, add, interface, pilih Ethernet 2. Apply, oke. Add lagi, interface, pilih bridge, pilih yang pusat. Apply, oke. Nah, di sini untuk interface-nya yang masuk ke dalam bridge juga sama, yakni Ethernet 2 dan interface aplikasi Pinet. Kemudian kita bisa lakukan addressing di kedua VPC. Di sini pada VPC 1 akan menggunakan IP 192.168.1.6/24. Dan VPC 2 menggunakan IP 192.168.1.7/24. Nah, jika sudah dikonfigurasikan seperti ini, kita bisa tes ping dari cabang ke pusat, ketikan ping 192.168.1.6.
Di sini berhasil. Langkah selanjutnya kita akan membuat klien bisa akses internet. Kita akan setting IP address gateway-nya pada interface bridge. Langsung saja kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Menu IP, lalu addresses, add, lalu masukkan IP gateway-nya, misal 192.168.1.1/24. Interface pilih bridge for EOIP, apply, oke. Kemudian kita ke menu IP, lalu viewer, menu NAT, kita tambahkan untuk chain RSC NAT, out interface pilih yang mengarah ke internet yaitu Ethernet 1. Menu action pilih MaskQRT, apply, oke. Jika sudah, bisa langsung melakukan hal yang sama pada router cabang. Menu IP, lalu addresses, .1.2/24. Interface for IP, apply, oke. IP lalu firmware, menu NAT, add, chain SNAT, out interface, Ethernet 1, menu action, pilih MaskQRT. Selanjutnya kita konfigurasikan di kedua VPC-nya. Pada VPC 1 kita ketikkan IP address-nya .192.168.1.1/24. Kemudian DNS-nya kita ketik IP DNS 888. Pada VPC 1 ia sudah bisa akses internet. Bisa. Ia sudah bisa akses internet. Bisa lakukan hal yang sama, IP IP 192.168.1.2/24. IP DNS 888. Di sini juga sama, kita coba ping ke internet yang 888. Di sini ia sudah berhasil ping. Materi yang keempat yaitu point-to-point protocol, merupakan jenis VPN tunneling yang digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan layanan autentifikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Jadi untuk jenis PPP ini bisa dibilang lebih aman dari EOIP. Nah, banyak router yang mendukung berbagai tunnel PPP ini seperti PPoE, SSTP, LTP, PPT, dan lain sebagainya. PPTP juga merupakan salah satu tunnel yang menyediakan skripsi melalui IP. IPTP digunakan ketika klien network pada sisi pusat dengan klien network pada sisi cabang memiliki network yang berbeda. Jadi
PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client router OS yang mendukungnya, yaitu PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan JP1723 dan IP protokol 47 atau Generic Routing Capulation yang digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan. Di sini kita langsung saja konfigurasikan. Nah, jadi untuk PPTP itu pekerja klien dan server. Di sini saya akan menjadi servernya adalah router pusat yang menjadi kliennya router cabang. Kita akan melakukan addressing pada router pusat terlebih dahulu. Nah, di sini perlu diketahui bahwa untuk konfigurasi sebelumnya sudah lalu addresses, add, kemudian masukkan IP address-nya di Ethernet 2 yang akan menjadi gateway. 192.168.1.1/24. Interface pilih Ethernet 2. Apply. Oke. Selanjutnya kita juga bisa setting pada router pusat ini DHCP server sehingga nanti VPC mendapatkan IP secara otomatis. Menu IP DHCP server, menu DHCP setup, pilih Ethernet 2, next. Oke. Untuk kita konfigurasikan pada menu IP addresses, tambahkan IP-nya. Saya gunakan IP 192.168.2.1/24. Interface pilih Ethernet 2. Apply, oke. Kita konfigurasi DHCP, menu IP, DHCP server, menu DHCP setup, Ethernet 2, next. Jika sudah, kita bisa request IP DHCP. Ini DHCP di VPC 1. Nah, ini sudah berhasil, dan di VPC 2 ini juga sudah berhasil. Jika sudah menemukan IP-nya, kita bisa lanjutkan untuk konfigurasi PPTP. Kita bisa ke router pusat dulu, menu PPP, menu interface, kemudian checklist pada kolom NFG, apply, oke. Kemudian kita akan membuat ketika router klien terhubung ke server host. Haruslah menggunakan username dan password. Kita bisa membuatnya username dan password itu add. Kemudian pada bagian username kita berikan nama PPTP. Kemudian di bagian password 123. Menu service, pilih PPTP. Pada local address isikan ID 10.10.10.1 pada interface tunnel. Di router pusat akan mendapatkan IP tersebut secara otomatis kepada remote address. Isikan 10.10.10.2, yang mana IP tersebut juga akan menjadi IP tunnel milik router chapter. Apply, oke. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi PPTP pada klien. Menu PPTP,
menu interface. Pada bagian general biarkan saja menu dial out. Untuk connect itu kita masukkan IP static router pusat 10.0.137.175. Pada user pptp Mian password 123 apply. Oke. Perhatikan di sini sudah ada tanda R yang mana itu adalah tanda running, dan di sini kita akan melakukan routing static router pusat. Kita ke menu IP lalu routers add. Pada bagian DST address tambahkan IP network BBC2 yaitu 192.168.2.0/24. Pada bagian gateway gunakan IP tunnel milik router cabang yaitu 10.10.10.2. Karena jika router pusat atau visitator ingin mengakses ke BBC2, ia perlu melakukan tunnel milik router cabang yaitu satu-satunya jalur yang dimiliki oleh kedua router tersebut karena keduanya tidak memiliki interface yang saling terhubung. Selanjutnya bisa kita lakukan saat routing juga pada sisi lain. Untuk caranya di sini sama saja, hanya saja kalian perlu memperhatikan jalurnya saja. Menu IP prioritas. Sini kita add 192.168.1.0/24. Gateway 10.1. Materi yang kelima yaitu L2TP, salah satu service VPN yang terdapat di Microlink. Ada LTTP atau Layer Trailing Protocol, di mana LTTP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2R. Jadi L2TP merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi pada perangkat operatik network security protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentifikasi sama dengan PPTP. Namun L2 ini jauh lebih baik, akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 171 biasanya untuk keamanan yang lebih baik. AutoTP dikombinasikan dengan IPsec menjadi ALTP plus IPsec. Langsung saja kita konfigurasikan. Nah, di sini untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus dan unscreen. Kemudian seperti biasa di sini saya akan gunakan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai klien. Kita buka router pusat terlebih dahulu, menu PP, interface, klik L2 server, bagian enable kita checklist. Pada UCIP pilih yes. Karena kita akan konfigurasi LTTP dengan AppSet bagian IPsec, isikan dengan keinginan kalian, misalkan spread. Apply. Oke. Sama seperti konfigurasi PPTP sebelumnya, kita akan ketika klien mengakses server, ia akan menggunakan username dan password. Maka di sini kita pergi ke menu spread, add, lalu buat username dan password, nama L2TP Mian Gina, password 123. Bagian service pilih 2
L2TP. Bagian profil pilih default enkripsi. Bagian local address definisikan tunnel, misalkan di sini kita akan gunakan 172.16.1.1. Pada remote address isikan IP milik servernya 172.16.1.2. Maka nanti kedua interface tunnel akan otomatis terkonfigurasi dengan IP tadi. Apply, oke. Selanjutnya kita konfigurasi di router cabang. Menu PPP, menu interface, add, pilih L2TP client, menu dial out. Perhatikan pada bagian connect itu kita akan isikan dengan IP address router, bukan IP tunnel. Saya masukkan 10.0.137.175. Pada bagian username dan password sesuaikan dengan yang kita buat. L2TP password 123. Lalu pada profil pastikan default dan checklist user IP set. Lalu masukkan IP-nya yaitu secret SECRET. Lalu apply, oke. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi static routing baik pada router pusat maupun router cepat. Menurut caranya, menu IP lalu routers, kita add DST address 192.168.2.0/24. Gateway 172.16.1.2. Apply, oke. Kita bisa lanjut ke proses pengujian pada kedua PC aplikasi Pinet. Di sini saya sudah request IP dengan IP DHCP VPC2, IP DHCP VPC1, langsung saja kita ping ke VPC2. Yang 192.168.2.254. Nah, di sini telah berhasil ping. Masuk materi yang ke-6 yaitu PPOE. Jadi point-to-point protokol over Ethernet merupakan jenis protokol tuner layer atau yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. PPOE adalah salah satu jenis protokol tuner yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Maka ia akan memberikan autentifikasi, enkripsi, dan kompresi, dan PPOE ini hanya bekerja pada suatu jaringan yaitu satu progress domain. Langsung saja di sini bisa kita lakukan konfigurasi. Nah, di sini kita akan gunakan topologi baru dan untuk namanya sudah saya ubah menjadi router ISP dan router custom. Agar mudah di sini saya gunakan DINA dan untuk IP pada router ISP menggunakan IP sebelumnya. Sedangkan untuk IP router DINA masih kosong. Kemudian di sini terdapat dua PC yang terkonek dengan router custom. Nah, jadi untuk mikroti pertama akan kita konfigurasikan dengan PPOE server di mana ia bertindak sebagai ISP, dan untuk mikroti kedua kita akan konfigurasi PPOE client di mana mikroti kedua bertindak sebagai sebelumnya melakukan konfigurasi
kalian aktifkan Roman terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya aktifkan aplikasi. Langkah selanjutnya kita bisa konfigurasi PPOE pada router Winlock. Router ISP, menu PPP, menu PPOE servers, add, beri nama bagian interface Ethernet 2, karena Ethernet 2 yang akan dihubungkan ke customer. Apply, oke. Seperti biasa, kita akan membuat customer dapat terkoneksi dengan server menggunakan username dan password. Menu spread, add, username misal PPOE Dina, password 123, bagian service pilih PPOE, bagian local address 192.168.1.1. Untuk remote address 192.168.1.2. Apply, oke. Kita konfigurasi PPOE client, menu PP, menu interface, add, pilih PPOE client, bagian interface yang mengarah ke ISP yaitu Ethernet 2. Menu dial out, masukkan user dan password terlebih dahulu. PPOE Dina 1, 2, 3. Checklist bagian user PR, maka nantinya customer dapat mengakses internet secara otomatis. Apply, oke. Menu bridge, add, bagian nama misalkan menggunakan bridge for PPPoE. Apply, oke. Menu port, add, tambahkan interface Ethernet 2. Apply, oke. Lalu tambahkan juga Ethernet 3. Apply, oke. Lalu kita konfigurasi yang mengarah ke jaringan lokalnya, menu IP addresses, add, masukkan IP-nya 10.10.10.1/24, interface-nya bridge for PPOE. Apply, oke. Lakukan konfigurasi DHCP server agar VPC mendapatkan IP address secara otomatis. Menu IP, DHCP server, setup, bagian interface pilih bridge for PPOE, next terus. Lanjutkan untuk konfigurasi NAT, IP, lalu firewall, menu NAT, add, pada bagian child pilih SRC NAT, out interface, kita bisa request IP, VPC,
IP DHCP ping ke internet dengan 88. Perhatikan di sini ia telah berhasil ping. Masuk materi yang ketujuh yaitu PPOE limitasi bandwidth. Jadi fitur ini berguna untuk memberikan limit bandwidth pada router customer sehingga jaringan yang di bawah jaringan router customer bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router customer. Langsung saja di sini kita konfigurasikan menu PPP. Pada konfigurasi sebelumnya kita double klik. Perhatikan di bagian profil. Di sini untuk profil yang menggunakan profil default. Maka di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Menu profil. Double klik pada profil default. Menu limits. Pada kolom rate limit 2M/2M. Apply. Oke. Jadi seperti itulah contoh dari konfigurasi limitasi bandwidth.